ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Teh Dian, suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Ustaz. Oh, jelas ya. Baik, baik. Afwan nih sahabat, saya sedang ada di luar, tadi terlambat masuk karena saya lupa. Saya lupa 10 menit yang lalu ya. Harus sudah masuk, alhamdulillah sekarang bisa masuk membersamai sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Izin karena saya sedang ada di dua dalam satu aktivitas yang menyampaikan beberapa hal, dan alhamdulillah syukurillah pertemuan kita setiap malam Jumat ini mudah-mudahan senantiasa ada dalam kebarokahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tidak bosan-bosan saya mengingatkan untuk diri saya pribadi dan sahabat semua untuk memperbanyak salawat kepada Rasul Muhammad SAW. Ketika kita duduk, ketika kita berjalan, ketika kita bersama keluarga, ketika kita sedang berdiam, dalam berbagai kesempatan, mari kita sama-sama memperbanyak salawat kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ya Allah, salawat ini akan memberikan kebarokahan pada kehidupan kita, memberikan kemudahan pada kehidupan kita, menambah kecintaan kita, menambah kerinduan kita, juga insya Allah menjadi energi bagi kita untuk tidak jemu, tidak lelah, senantiasa berbuat kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, juga mudah-mudahan kita menyelami surat Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumat, mengulang-ulang makna dari surat Al-Kahfi yang pertama, bahwa ujian dalam hidup itu mesti ada ujian keimanan pada Ashabul Kahfi. Tiap kita pasti akan diuji dengan sesuatu terkait dengan keimanan kita, apapun itu. Maka mudah-mudahan kita punya sahabat seperti ini yang saling mengingatkan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan ini yang membuat seseorang mampu melakukan sesuatu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup semuanya ada dalam pemekaran Allah, ada dalam genggaman Allah, ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini, tidak ada perlu yang kita sedihkan dalam hidup ini, karena semuanya ada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Kita menjalani takdir terbaik ini. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi, dan tidaklah semua takdir itu kecuali ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wal ardi was samawati matwiyatun bi yamini, bahkan langit-langit dan bumi ini semuanya ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih rumit urusan kehidupan semesta ini dibanding urusan kita yang sangat sederhana, sangat kecil dibanding ketika Allah mengurus seluruh makhluknya. Dan itulah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ada ujian dan Ashabul Kahfi itu ujian ketika Allah memberikan kekuasaan kepada seseorang. Maka gunakanlah peran-peran terbaik, amanah-amanah terbaik yang ada pada diri kita sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Amanah sebagai anak kepada orang tua, muliakan orang tuanya. Anak sebagai pasangan, muliakan pasangannya. Amanah sebagai ayah ibu, muliakan anak-anaknya. Amanah ketika bertetangga, amanah ketika kita berada dalam pekerjaan kita. Maka tunaikan kekuasaan yang Allah berikan kepada kita sebaik-baiknya sebagai jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah memberikan kepada manusia fitnah yang paling disukai manusia, yaitu harta. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyindir kita dengan sangat-sangat halus. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia itu mencintai harta itu Allah ganti dengan istilah al-khair, kebaikan. Karena bagi manusia ukuran memiliki harta itu menjadi ukuran kebaikan yang besar. Maka wajar dari dulu orang yang berharta, yang memiliki aset, memiliki fasilitas itu dianggap lebih tinggi kedudukannya, lebih dihormati, lebih dimuliakan
Karena memang sejatinya setiap manusia itu amat mencintai harta, wa inna lil khairi lasyadid, dan itu sangat-sangat, walaupun tidak tersampaikan, walaupun tidak terkatakan, tapi dalam surat Al-Kahfi Allah mewanti-wanti kita kaitannya dengan fitnah harta yang membuat seseorang bisa bermusuhan, antar kerabat bisa saling bunuh hanya warisan, membuat seseorang menjadi khawatir dengan apa yang diupayakan setiap hari, sehingga terjebak untuk melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah semua orang mendapatkan jatah rizkinya masing-masing. Setiap orang menempuh takdirnya masing-masing. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah bimbing kita supaya tidak takut terhadap apapun yang terjadi di masa lalu, dan juga Allah tidak menjadikan kita bersedih terhadap apapun yang telah terjadi. Itulah orang-orang yang Allah tolong untuk senantiasa mampu menikmati kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah karena fadilah Allah dan rahmat Allah lah kita semua berbahagia, dan itu lebih baik daripada apa-apa yang kamu lakukan. Demikian sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muliakan, rayakan hari raya Jumat ini semulia-mulianya karena tuntunan Allah dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah atas pertemuan pada malam hari ini bersama sahabat semua. Ada Kak Iva dan Kang Budi dari Tangsel juga. Wah, alhamdulillah sekarang Bang Munajat sudah menyebut Zoom-nya dengan Dan ya, dengan istrinya Mbak Febri, dan senantiasa samara, sakinah, mawadah, warahmah. Ada juga Pak Risma, ada Bang Erik, Bang Arif Saksono, Masya Allah dimuliakan oleh Allah untuk bisa mengelola bersama istri kayak mitra rumah Al-Quran Asy-Syafaat. Mudah-mudahan jadi jalan amal soleh. Sahabat semua juga yang setia membersamai kita di MC Teh Dian dan Kang Abe. Mudah-mudahan bisa membangun rumah Quran dengan desain arsitekturnya yang luar biasa. Nikmatilah semua anugerah Allah itu, karena ketika kita berada di komunitas kebaikan dengan bersama dengan orang-orang baik, itu tanda Allah merahmati kita. Maka peganglah itu sekecil apapun berperanan kita, kita syukuri dengan syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang senantiasa berkumpul dengan orang-orang baik, lingkungan yang baik, dengan kegiatan yang baik, itu tanda Allah merahmatinya. Dan mudah-mudahan kita melakukannya dengan keridhaan, dengan kepuasan, dengan kebahagiaan. Akan ada selalu kesulitan, akan ada selalu tantangan, akan ada selalu kesukaran, itu hal biasa. Karena isi dunia ini memang seperti itu. Ada banyak ujian, ada banyak fitnah, ada banyak ibtilah, tapi itu biasa saja. Karena justru itulah cara kita makin mengenal diri kita, cara kita makin mengenal Allah Subhanahu wa taala, cara kita untuk bisa memperbaharui iman kita. Kalau dunia ini hanya berisi kemudahan, kesenangan, kenikmatan, niscaya itu hanya diberikan kepada para nabi para rasul. Sedangkan para nabi para rasul itu mendapatkan kesulitan juga, mendapatkan kesukaran juga, mendapatkan sesuatu yang mereka doakan mereka nggak dapatkan, dan itu hal-hal yang biasa dan wajar. Setiap kita diuji dengan kelapangan, setiap kita juga diuji dengan kesukaran. Dua hal yang selalu datang silih berganti dalam kehidupan kita. Dan dengan iman kita kepada Allah, insya Allah apapun yang terjadi akan berbuah kebaikan pada akhirnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian siapa yang paling baik amalnya. Jadi fokuslah untuk terus memperbaiki amal kita, lillah, 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 sampai akhir hayat kita, sampai kematian kita yang datang tiba-tiba. Maka insya Allah kita semua saling mendoakan karena Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa
istiqomah insya Allah. Dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa berjumpa di Kopdar ya, Kopdar bersama-sama untuk bergandengan tangan mengisi kehidupan kita dengan memperbanyak amal saleh. Falakum ajrun ghairu mamnun. Siapapun yang dimudahkan amal saleh, maka Allah akan mendapatkan di sisi Allah pahala yang banyak dan terus-menerus mengalir. Dan insya Allah akan disaksikan di yaumil akhir dengan sempurna dan di dunia dicukupkan dengan kebaikan-kebaikan yang bertambah. Terima kasih sahabat semua. Jazakumullah khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Kajiannya cukup padat dan singkat. Kan apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini sepertinya nggak ada nih Ustaz. Oh iya, alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang tanggal 11 Ada Januari 28 Jumadil akhir. Bentar lagi kita masuk bulan Rajab, Syahrullah. Rajab, Syakban, Ramadan. Kita bentar lagi mungkin bulan suci Ramadan. Maka tingkatkan, eskalasikan, mulai melakukan aktivitas, menambah kegiatan kebaikan di bulan Rajab. Rajab adalah bagian dari Syahrul Haram. Rajab, Muharram, kan? Untuk Dzul Hijjah, makanya itu yang barokah. Maka berarti tinggal 2 hari lagi ya. Saya biasa menikmati sore pergantian masuk bulan Rajab sambil zikir di sore hari dari bahwa kita masuk satu bulan haram yang Allah muliakan, yang Allah agungkan. Maka caranya yang ingin menambah puasa, ayo puasa. Yang ingin menambah sedekah, ya sedekah. Yang ingin menambah kebaikan, tambah kebaikannya di bulan Rajab ini karena kita menghormati apa yang Allah hormati, mengagungkan apa yang Allah agungkan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat memasuki bulan Rajab di beberapa hari ke depan dan nikmati jamuan Syahrul Haram bulan Rajab ini dengan kebaikan-kebaikan banyak sahabat. Dan insya Allah kita saling mengingatkan untuk terus memuliakan bulan Rajab ini. Jadi kalau ada yang ingin puasa lebih banyak, puasa. Terima kasih. Silakan teman-teman yang lain apabila ada yang ingin ditanyakan. Tuh ada lagi pertanyaan Ustaz. Untuk puasa Rajab itu apakah ada niat puasa yang khusus? Berapa kali baca artikel yang berlewat beranda HP itu ada yang mensunahkan puasa di tanggal 1 sampai dengan 10. Benarkah begitu Ustaz? Apakah ada hadis yang menyampaikan itu? Bukan lagi hadis, tetapi itu Quran yang kita hafalkan.
Jadi bagi teman-teman di Formula Istiqomah di Akademi Hijrah, menghafalkan surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalqis samawati wal ard minha arba'at. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Nah, makanya silahkan Anda bisa mentadaburi ketik bulan haram dan apa yang dilakukan para alim ulama, para sahabat ketika memasuki bulan Rajab. Nah, dan itulah di mana mereka berlomba-lomba menambah kebaikan. Nah, itu kebaikan dalam arti yang sangat umum. Anda bisa bersilaturahim, Anda bisa mengunjungi orang tua, Anda kebaikan apapun. Dan mereka melakukan bulan haram dan konteks ini bukan wajib. Seperti itu. Jazakumullah Ustaz. Mengingatkan kita kembali atas bulan istimewa. Baik, silakan. Ada yang ingin bertanyakan lagi? Kang Yusuf mau nanya, Kang Yusuf? Kang Yusuf katanya mau nanya jodoh tadi, Kang Yusuf. Nih, Kang Yusuf bingung tentang jodoh, Ustaz. Ini pertanyaannya. Jadi seperti apa itu, Ustaz? Yang sedang bingung. Tadi Kang Yusufnya cuma japri, Ustaz. Loh, ini Karena di sini tidak terlalu terdengar suaranya, karena di sini agak ramai. Silakan Teh Tiam. enggak, tadi ada pertanyaan dari Kang Yusuf. Bagaimana menghadapi, sekarang lagi pusing intinya. Masalah jodohnya gimana nih, Ustaz? Gitu loh. Suaranya nggak terlalu terdengar di saya nih. Oh, enggak tahu kedengaran ya? Iya, Kang Yusufnya lagi pusing masalah jodoh, Ustaz. Bagaimana ini? Kiat-kiatnya, Ustaz. Supaya jangan pusing lagi. ditulis di kolom chat aja. Oke, siap. Yang masih bingung dengan jodoh. Jadi kebingungan itu, kebingungan, kecemasan, kegalauan, itu perkara iman. Perkara iman. Pertama, cek hubung kualitas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkara jadi perkara rizki, perkara jodoh, perkara yang tidak kita ketahui apa yang akan terjadi besok itu hanya bisa diselesaikan dengan iman. Makanya iman itu salah satunya adalah yu'minuna bil ghaib. Dengan iman seseorang, orang bisa mengimani apa kegaiban. Salah satu bentuk kegaiban adalah apa yang akan terjadi besok hari. Kita Wah, Ustadznya kelempar ini dari ini nih.
Nah nih, Ustaz baru masuk lagi. Ustaz tadi baru masalah jodoh adalah masalah keimanan. Udah selesai di situ, hilang terus Ustaznya. Silakan dilanjut Ustaz. Saya juga penasaran dengan jawabannya Ustaz. Yang kedua, sudahkah melakukan proses ikhtiar, proses kerja untuk menjemput jodoh? Nah, jangan hanya dirasakan, jangan hanya dipikirkan, tetapi sampaikan kepada banyak orang terkait dengan perkara ini. Proses ikhtiar, ketika proses ikhtiar dilakukan setiap hari, maka konsultasikan kepada orang-orang yang ahli di bidangnya dalam konteks mencari jodoh, ke teman, ke guru dan sebagainya. Terus saja lakukan sampai maksimal jihadnya untuk menjemput jodoh itu. Oke, itu yang dilakukan, iman dan amalus shalihat, dan insya Allah dalam takdirnya masing-masing, karena setiap kita punya takdir masing-masing, Allah akan bukakan jalan menuju pasangan hidup kita insya Allah. Hubungi Teh Dian dan Kang Yusuf dan Kang Munajat ya. Terima kasih Teh Dian. Ya, jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Baik, mungkin karena sudah jam 9, hampir jam 9 kita tutup ya Ustaz ya. Baik, insyaallah. Lagi nih kayaknya. Khair. Baik, sebelum kita tutup teman-teman, mungkin karena Ustaz juga agak sulit sinyal, kita tutup dulu ya Ustaz ya, sekarang ya. Ya, terima kasih. Oke, siap. Kita foto bersama dulu ya sebelum ditutup. Silakan buka kameranya. Ya, siap ya foto ya. Satu. Saya satu aja. 1, 2, 3. Oke, jazakumullah Ustadz atas kajian hari ini. Insya Allah menambah iman kita semua. Insya Allah bisa dijalankan ya buat teman-teman yang masih mencari jodoh. Dan insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Jazakumullah Ustadz atas kajian hari ini. Sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf semuanya. Ya, kita tutup dengan doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.